Selamat pagi anak-anak. Iya, selamat pagi semua. Masih semangat hari ini untuk belajar? Oke, baik. Mari kita mengawali proses pembelajaran kita di hari ini dengan doa. Seperti biasanya, Anda yang memimpin doa supaya Ibu Guru melatih kamu supaya ketika Anda kembali di masyarakat, di rukun lingkungan, di stasi, ketika ditunjuk, Anda bisa memimpin doa. Namun hari ini, dalam proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu Guru yang nanti akan memimpin doa. Untuk itu, sikap berdoa yang baik dan kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Nah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang Yesus Kristus, pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Nah, dalam materi ini, Ibu Guru angkat kompetensi dasar, yaitu memahami nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Nah, anak-anak, materi pembelajaran ini punya tujuan akhir. Tujuan akhir yang akan kita capai. Yang pertama, Anda mampu menjelaskan makna nilai-nilai kehidupan berdasarkan tokoh-tokoh yang memperjuangkan nilai-nilai tersebut. Dan yang kedua, menjelaskan peran Yesus dalam memperjuangkan nilai-nilai penting dalam kehidupan berdasarkan kitab suci. Dan yang ketiga, menjelaskan ajaran dan upaya gereja dalam mewujudkan nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang keempat, mengembangkan pengetahuannya sesuai materi yang diajarkan dengan membuat refleksi. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pekan yang lalu? Silakan angkat tangan. Oke, Margareta, silakan. Ya, mari kita berikan aplaus untuk Margareta karena masih ingat apa yang dipelajari pada pekan yang lalu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang Yesus Kristus sebagai pejuang nilai-nilai penting, yaitu nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Nah anak-anak, di gambar layar ini adalah seorang tokoh yang memperjuangkan nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kedamaian, yaitu Mama Gisela Barokah. Nah, anak-anak, ini ada dua gambar yang ditayangkan. Silakan jangan perhatikan yang lain. Amatilah dengan seksama apa karya-karya yang dibuat oleh Mama Gisela Barokah. Amati 2 menit. Silakan amati dengan baik. Oke anak-anak, ketika kamu melihat dua gambar yang ada di dalam tayangan ini, pasti ada yang sudah punya kesan tersendiri. Maka saat ini Ibu Guru minta di antara kamu, kira-kira siapa yang mau mengomentari tentang gambar yang ada di tayangan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi Ibu Guru minta satu saja, satu atau 2 orang mengomentari. Oke, Margareta silakan. Ya, luar biasa. Yang berikut Maria di belakang. Oh tidak, satu perempuan, satu laki-laki. Anton silakan.
Oke, nah bagus karena melalui tayangan gambar yang kamu amati tadi, 2 orang yang mengomentari ini Ibu Guru kasih nilai plus untuk mereka yang angkat tangan. Nilai plus karena sudah mampu mengomentari gambar ini. Berarti Ibu Guru sudah membayangkan 95% Anda sudah paham. Oke. Anak-anak, sekarang kita akan menyimak cerita Mama Gisela Barauka yang judulnya Semangat Kasihnya Tak Terhingga. Ibu Guru minta jangan coba-coba pegang pena. Tidak ada yang pegang pena, saya tidak suruh Anda untuk menulis sekarang. Jadi semua mata tertuju ke depan. Semua mata tertuju ke depan. Lalu Ibu Guru tidak lihat itu ada yang kore sana kore sini. Semua perhatikan di depan. Lalu sekarang berdiri dan angkat kursi itu, tidak ada yang sorong ke sana bunyi sini. Sudah dibentuk kelompok diskusi sudah dari awal tahun ajaran itu. Jadi silakan berdiri saja dan angkat kursi, berdiri dan duduk berkelompok. Tentunya kelompok itu tetap 4 kelompok. Silakan berdiri. Ya, oke. Dari 4 kelompok ini Ibu Guru minta ketua-ketua kelompok yang akan membacakan alinea-alinea. Jadi kita mulai dari kelompok 1, ketua kelompok silakan. Jadi masing-masing ketua kelompok sudah membacakan karya dari Mama Gisela Barauka, dan pasti saja Anda masing-masing juga sudah membaca dalam hati. Nah, ada berapa pertanyaan yang akan kita diskusikan. Ibu Guru minta diskusi ini hanya 8 menit. Karena apa? 4 soal. 4 soal, 1 kelompok, 1. Jadi kelompok 1 diskusikan soal nomor 1. Kelompok 2 dan seterusnya. Jadi hanya kurang lebih 8 menit kita diskusi. Sesudah diskusi, masing-masing kelompok ingat ketua sekretaris, lalu maju dan mempresentasikan hasil diskusi. Satu jadi moderator seperti biasa, lalu maju dan presentasi hasil diskusi. Oke, diskusi sudah selesai dan saatnya Anda mempresentasikan hasil diskusi Anda masing-masing. Untuk itu kita mulai dari kelompok 4. Dan kelompok 4 pikir kamu dari belakang dan nanti dari belakang. Kelompok 4 duluan. Oke, silakan. Oke, baik. Ibu Guru menyampaikan banyak terima kasih kepada ketua kelompok, sekretaris, dan semua anggota kelompok. Karena mulai sudah kita mau masuk di akhir semester ini, Ibu Guru lihat Anda punya semangat belajar itu semakin tinggi dan luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk semua kelompok ya atas kerja keras Anda. Oke. Nah, dari hasil diskusi Anda, Ibu Guru akan memberikan kesimpulan dari apa yang Anda diskusikan tadi. Dan Ibu Guru minta lepas yang lain, lalu Anda punya perhatian kepada Ibu Guru akan menyampaikan beberapa kesimpulan terkait dengan diskusi Anda saat ini. Nah, Mama Gisela Barauka adalah seorang dengan jiwa kemanusiaan yang rela meninggalkan kampung halamannya di Jerman untuk melaksanakan karya karitatif kasih kepada sesamanya yang miskin, menderita, dan bahkan dipinggirkan karena penyakit yang mereka alami. Ia melawan diskriminasi terhadap para penderita lepra atau kusta dengan berbuat amal dan saleh. Dia berani berbuat jujur sesuai bisikan hati nuraninya sehingga menciptakan kedamaian hati bagi para pasien kusta bahkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar. Di mana ada Mama Putih, panggilan populernya di Lembata, di situ orang merasa damai gembira. Para pasien kusta juga merasakan diperlakukan secara adil dan akhirnya ketika mereka sembuh,
mereka dapat kembali hidup di tengah masyarakat yang sebelumnya selalu bersikap menjauh terhadap mereka. Dengar baik-baik anak-anak. Luar biasa ya, Mama Putih. Dengar itu. Apa yang dilakukan Mama Putih juga sama dilakukan oleh Mama Isabella yang juga dikenal dengan nama Mama Hitam. Keduanya bersinergi mewujudkan kerajaan Allah yang diwartakan Yesus Kristus bagi para orang sakit dan masyarakat pada umumnya. Meskipun mereka tidak menuntut penghargaan duniawi, tetapi akhirnya karya kemanusiaan yang mereka lakukan mendapat penghargaan baik oleh pemerintah Republik Indonesia maupun di seluruh dunia secara internasional. Oke? Oke anak-anak, ketika kamu dengar karya dari Mama Putih dan Mama Hitam tadi, pasti Anda sudah membayangkan ke depan nanti saya seperti apa. Nah, sekarang kita melihat di tayangan. Kita menggali ajaran kitab suci. Kalau kamu lihat di tayangan sana pasti, tuh ibu guru apa banyak-banyak ini, Markus lah, Matius lah, saya mau duduk hafal. Pasti saja. Tapi dengar baik-baik. Yang ada di dalam layar ini Anda boleh lihat. Tetapi yang ibu guru angkat saat ini, perhatikan baik-baik, itu Markus bab 10 ayat 17 sampai 25. Di mana Yesus juga mengajarkan tentang nilai-nilai penting di dalam masyarakat itu sendiri. Yesus juga memperjuangkan nilai-nilai itu. Nah, ibu guru akan membacakan teks kitab suci dari Injil Markus ini. Nah, yang ibu guru angkat ini adalah Injil Markus bab 17 sampai 25. Nah, ibu guru akan membacakan teks ini, tetapi kan biasa ibu guru katakan kalau jamaah jangan lupa harus bawa ikut menyanyi, harus bawa mada bakti, harus bawa kitab suci. Jadi silahkan buka Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 25. Ibu guru baca, yang tidak bawa itu ibu guru baca, Anda baca dalam hati lalu menyimak bacaan Injil ini baik-baik. Oke. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berseru di hadapannya. Dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Oke, itu Anda, ibu
Guru mengharapkan Anda memahami, mengerti, dan memaknai bacaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda mendengar bacaan tadi, bahkan Anda yang duduk dan membaca tadi, maka ada beberapa pertanyaan. Ibu Guru akan memberikan pertanyaan ini secara spontan, lalu Anda menjawab. Yang tahu, dia mengacungkan tangan, lalu berdiri. Tadi itu Ibu Guru mau tegur, tapi ini Ibu Guru sudah melatih semua itu. Ketika Anda mau bertanya, angkat tangan lalu berdiri. Itu sopan santun. Oke, jadi yang rasa diri dia mau menjawab itu angkat tangan lalu berdiri. Pertanyaan pertama, kamu perhatikan di layarnya. Apa pesan dari teks kitab suci Markus bab 10 ayat 17 sampai 25? Ya, oh Antonius di belakang, Saverius, ya, Since ya, oke. Silakan, hanya 2 orang laki-laki, silakan. Ya, yang kedua, nilai apa yang diwartakan Yesus dalam teks tersebut? 1 orang, silakan, Maria. Iya. Yang ketiga, apa yang dapat kamu teladani dari warta dan tindakan Yesus bagi hidupmu sehari-hari? 1 orang saja. Oke, silakan. Iya. Oke, mari kita berikan aplaus untuk 3 orang yang sudah berusaha menjawab pertanyaan ini. Oke. Ibu Guru akan memberikan kesimpulan terkait dengan bacaan Injil Markus tadi. Beberapa nilai utama dalam kerajaan Allah yang diwartakan Yesus misalnya sebagai berikut. Yang pertama, uang, harta, dan kerajaan Allah. Yesus mendorong agar orang kaya memiliki semangat solidaritas terhadap orang miskin dan menderita dan suka membantu mereka dengan kekayaannya. Yang dituntut oleh Yesus bukan hanya sekedar derma, melainkan usaha nyata dari orang kaya untuk membebaskan orang dari kemiskinan dan penderitaan. Yang kedua, kekuasaan dan kerajaan Allah. 2. Kekuasaan dan kerajaan Allah. Yesus tidak menentang hukum Taurat sebagai hukum, tetapi Yesus menentang cara orang menggunakan hukum dan sikap mereka terhadap hukum. Para ahli kitab dan orang-orang Farisi telah menjadikan hukum sebagai beban, padahal seharusnya merupakan pelayanan. Yesus juga menolak sikap hukum dan penafsiran yang digunakan untuk menindas orang. Menurut Yesus, hukum harus berciri pelayanan, belas kasih, dan cinta. Dalam kerajaan Allah, kekuasaan, wewenang, dan hukum melulu fungsional. 3. Kehormatan. Sabar. 3. Kehormatan, gengsi, dan kerajaan Allah. Kehormatan atau gengsi adalah nilai yang sangat dipertahankan orang. Gengsi dan kedudukan sering dianggap kehormatan lebih penting daripada segala sesuatu. Orang akan memilih bunuh diri atau berkelahi sampai mati daripada kehilangan gengsi atau harga diri. Kedudukan dan gengsi harga diri sering didasarkan pada keturunan, kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan keutamaan. Kerajaan yang diwartakan dan dikehendaki oleh Yesus adalah suatu masyarakat yang tidak membeda-bedakan lebih rendah atau lebih tinggi. Setiap orang akan dicintai dan dihormati, bukan karena pendidikan, bukan karena kekayaan, asal-usul, kekuasaan, status, keutamaan, atau keberhasilan-keberhasilan lain. Tetapi karena ia adalah pribadi yang diciptakan Allah sebagai citra Allah. Yang keempat, solidaritas dan kerajaan Allah. Perbedaan pokok kerajaan dunia dan kerajaan Allah bukan karena keduanya mempunyai bentuk solidaritas yang berbeda,
kerajaan dunia sering dilandaskan pada solidaritas kelompok yang eksklusif, suku, agama, ras, keluarga, dan sebagainya, dan demi kepentingan sendiri. Sedangkan kerajaan Allah dilandasi solidaritas yang mencakup semua umat manusia. Solidaritas menurut Yesus, solidaritas yang dikehendaki oleh Yesus adalah solidaritas terhadap semua orang tanpa memandang bulu, termasuk juga musuh. Di proses pembelajaran kita di hari ini, ada tugas yang harus kamu selesaikan minggu depan dikumpulkan, yaitu buatlah refleksi tentang Yesus Kristus sebagai pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Minggu depan ketua kelas kumpul bawa di ibu guru punya meja. Mengakhiri semua kegiatan kita di pagi hari ini, ibu guru memberikan satu kutipan, yaitu kutipan dari Bapak Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi anak-anak, Anda hari ini dapat pelajaran ini. Jangan tunggu berbuat baik, tapi mulai hari ini Anda pulang dan melaksanakan kebaikan. Hidup ini adalah kesempatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Terima kasih Tuhan atas proses belajar mengajar kami di saat ini. Semoga apa yang kami berikan anak-anak ini dapat memahami dan melaksanakan dalam kehidupan mereka setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Santa Teresia, doakanlah kami dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semua.